nanti dari tingkat terbawah, dari tingkat anak ranting, dari masyarakat akan didapatkan semua data-datanya kita akan berikan kepada DPP partai, kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan. Tetapi bisa saja tiba-tiba dari Jawa Tengah. Ya, kita memang menemukan juga bahwa umumnya mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi itu cenderung memilih Pak Ganjar Pranowo. Tentu saja masih sangat besar harapan publik untuk menemukan sosok seperti Pak Jokowi ya. Ya kalau saya ditanya oleh wartawan sambil ngobrol-ngobrol, ya saya sampaikan apa adanya toh. Saya dengan kita kaitkan dengan budaya bangsa kita yang selalu ada kaitannya dengan nama presiden, calon presiden itu semua itu ada di situ. Karena Ganjar Pranowo lah ini kan kalau kita ibaratkan kalau bangsa kita itu kepengen mendapat anugerah ya nggak ada Bejo Pranowo, nggak ada, ya adanya ganjaran. Artinya anugerah itu merupakan sebuah ganjaran dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kita menemukan fakta bahwa Pak Ganjar punya elektabilitas tinggi dan punya elektabilitas lebih tinggi dibanding calon-calon yang lain. Apakah faktor PDIP berpengaruh terhadap Ganjar? Seberapa besar pengaruhnya jika ada? Gitu. Atau ada faktor-faktor yang lain? Dan ternyata kita melihat ada sumber-sumber potensial lain yang justru memperkuat potensi Pak Ganjar. Nah, termasuk faktor-faktor misalnya dukungan partai yang lain dan juga faktor efek kepuasan publik terhadap Pak Jokowi. DPP, DPD dan DPD sampai dengan anak ranting itu mekanismenya itu nanti yang akan dilakukan. Sehingga kalau sahabat Ganjar mau deklarasi terus, kita ngelarang dasarnya apa? Saya itu relawan, dilarang untuk deklarasi. Mereka tidak terinstitusional, tapi mereka sebagai penentu. Mereka tidak berpartai, tapi kan saya yakin sekali Bu Mega sebagai ketua umum akan melihat arah suara dua kekuatan ini. Kalau soal partai punya infrastruktur dan punya kader dan punya anggota, tapi tetap penentunya akan direbutkan dua ini kan. Cek partai mana yang tidak merebutkan dua suara ini. Baik. Survei SMRC, Ganjar berpeluang menang tanpa lewat PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai masih berpeluang menang sebagai calon presiden kendati tanpa dukungan PDI Perjuangan. Peluang itu disampaikan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, manajer program SMRC Saidiman Ahmad, menuturkan survei dilakukan melalui wawancara terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia pada 21 hingga 28 Mei 2021 lalu. Dari hasil survei, dengan margin of error penelitian 3,05%, lembaganya telah menjajaki survei dengan skenario Ganjar maju sebagai capres, tanpa melibatkan dukungan dari simpatisan Partai Banteng Moncong itu. Selain mengabaikan pemilih PDIP, skenario atau simulasi itu mensyaratkan pemilih mengenal 3 macam capres selain Ganjar. Ada nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hasilnya, Ganjar unggul dibanding kedua nama lainnya. Ganjar mendapat suara 35,3%, Prabowo 30,8%, dan Anies 25,5%, ujar Saidiman dalam paparannya. Skenario itu dilakukan menyusul gonjang-ganjing di internal PDI Perjuangan terkait kemungkinan Ganjar berpeluang tak diusung partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Menurut Saidiman, dalam perhara itu, PDIP konon lebih memilih memasangkan Puan Maharani dan Prabowo Subianto dari Gerindra untuk pemilihan Presiden 2024. Di sisi lain, sejumlah partai seperti PKS dan Nasdem disebut-sebut akan mencalonkan Anies Baswedan. Santer terdengar bahwa PDIP dan Gerindra mungkin sekali akan memajukan nama pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani dalam kontestasi kepresidenan 2024, kata dia. Namun, kata Saidiman, hasil surveinya menyebut Ganjar tetap berpeluang menang tanpa PDIP. Dukungan Ganjar datang dari partai lain seperti dari PKB 68%, Demokrat 40%, Partai Non-Parlemen 46%, dan yang menyatakan belum tahu memilih partai mana 31%. Selain itu, Ganjar katanya juga mendapat suara lebih baik dari pemilih Nasdem dibandingkan Anies.
Sekitar 27% pemilih Nasdem menyatakan mendukung Ganjar dan hanya 21% yang menyatakan mendukung Anies. Dengan demikian, terlihat bahwa peluang Ganjar masih tetap besar kalaupun tidak dipilih sebagai calon oleh PDIP, kata dia. Utut PDIP persilakan Ganjar maju capres lewat partai lain. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto mempersilahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju dari partai lain jika hendak maju sebagai calon presiden atau capres untuk 2024 mendatang. Menurut Utut, hal itu juga telah disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PDIP, Bambang Wuryanto akhir Mei lalu, dan ia tak mau mengulang pernyataan Bambang tersebut. Kalau itu dengar pendapat Mas Pacul 25 Mei, hari Selasa. Kalau mau maju dipersilakan dari partai lain. Udah dijawab sama Mas Pacul. Gak boleh ngulang lagi, kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 14 Juni. Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pada 25 Mei lalu sempat menyinggung cerita mantan kader PDIP Rustri Ningsih yang pindah ke parpol lain saat ditanya soal Ganjar. Rustri Ningsih pindah tak lama setelah Megawati menyebut kadernya itu Sri Kandi. Tapi ketika itu kemudian Rustri Ningsih pindah ke parpol lain. Ibu marah enggak? Saya nggak tahu perasaan ibu, tetapi ada nggak ibu bilang statement marah? Nggak ada, kata Ganjar kala itu. Pernyataan Utut tersebut sekaligus merespon hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang mengatakan Ganjar masih berpeluang menang tanpa didukung dari pemilih PDIP. Manajer program SMRC Saidiman Ahmad mengatakan survei tersebut ia keluarkan menyusul polemik di internal PDIP terkait kemungkinan Ganjar berpeluang tak diusung partainya tersebut. Ganjar mendapat suara 35,3%, Prabowo 30,8%, dan Anies 25,5%, ujar Saidiman dalam paparannya Minggu 13 Januari. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PDIP Hendrawan Supratikno enggan berkomentar banyak terkait hasil survei SMRC. Menurut dia, survei itu dikeluarkan hanya untuk meramaikan kontestasi politik di tengah penanganan pandemi yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat. Lembaga survei terus menabuh kendang, dan banyak pihak termasuk media ikut menari dibuatnya. Industri politik jadi panas, padahal harusnya kita fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, kata Hendrawan kepada CNNindonesia.com Senin 14 Juni.